Dolphins Indonesia belum. Dolphins Indonesia yang boleh bersama bisa YouTuber paling keren seluruh Nusantara. Channel YouTube dunia kita ditemani co-host pemersatu bangsa. Enggak, gua mau kenalin dia, gua nggak kenalin lo. Co-host pemersatu bangsa, Ingrid. Ingrid apa ya namanya? Evania Ingrid. Nggak punya nama keluarga Ingrid Santoso kayak Ingrid. Lesmana. Fajar kayak. Oh, Ingrid Lesmana. Ya. Di sebelah kiri sudah bersama Asuk Teddy. Asuk Teddy dari ini Koko ini Om. Dia datang dari Bendang ya, jauh-jauh dari Bendang ya, datang ke sini untuk menemani aku keliling shelter dan sudah ada animal communicator Cing dari Serpong. Dari Dokter Rajanti. Ya. Kita lagi ada di Nata Satwa. Nata Satwa cuman Ica-nya lagi diajak ngobrol sama Bang Esron. Lagi ada penyerahan donasi atau yang habis donasinya Spike dibagi-bagi shelter ya. Pemenuhan janji. Jadi kita sekalian ke sini sebagai saksinya juga ya. Lalu kita juga pengen tahu profil tentang Nata Satwa. Oke? Nantikan profil Nata Satwa setelah yang berikut ini. Ntar juga pasti Putra nggak bisa editnya Om. Oh iya, ini nggak bisa cut. Iya. Ya kan? Dia nggak bisa edit video. Ini tempatnya, tunggu si Ica kali, tunggu si Ica dulu lah Put. Hah? Kita kan mau keliling-keliling, kita nggak tanya dia gitu loh. Ntar aja. Ya kan, ntar aja kasih itu nyemiknya ntar. Ada kameramen yang urus teknik, mic dikasih dipasangin, iya, jangan hostnya. Ini mau dipasangin? Dia itu, pasang. Dia itu ngerjain kita. Dipasang. Ya kan. Oke. Jadi sudah bersama dengan Ica, Kak Ica. Ada Bang Edron juga. Iya tadi itu Bang Esron. Nggak apa-apa. Ben. Itu corgi putih tuh. Corgi putih. Iya. Itu corgi putih bener. Ya kan? Oke, sudah bersama dengan Ica, sorry, anjingnya lepas tadi. Mana yang mana? Oh iya. Lepas, ya. Paling cepet ya, sih bajunya. paling kelihatan loh mau Banget kok. Bajunya kotor amat. Namanya anak shelter. Namanya anak shelter. Shelter. Cak, jadi Nata Satwa ini sudah berdiri sejak kapan? Kalau di review sih sebenarnya perjalanan kita tuh dari 2012. Tapi kita pas jadi Berdiri 2012. Pas jadi Nata Satwanya baru 2019. Wah, capek dia berdiri terus dari 2012. Ya lebih capek Nyonya Menir. Oh, Nyonya Menir sejak tahun 19 berapa ya kan? Benar. Jadi sebelumnya bukan di sini. Tadinya di Depok. Di Depok, diusir warga. Kita dua kali diusir. Oh, diusir 2 kali. Akhirnya pindah ke perkampungan begini. Ya kan, ini di daerah, boleh disebut namanya? Ini daerah Parung. Dan Bogor. Sudah ada berapa ekor ini? Kalau itu ada kucing juga. sebenarnya kalau di sini sih belum semuanya Om. Belum semua. Kalau semuanya sih bisa sampai 170-an lah total. Anjing kucing. Nggak diadopsiin. Adopsiin, ini cuman ya Ini ada Rhodesian Ridgeback. banyakan Kalau Ai rescue-nya. tunjuk-tunjuk begini, yuk datang kameranya. Ai kalau tunjuk-tunjuk, yuk datang. Tuh lihat ada Rhodesian Ridgeback. Ya kan? Ini kenapa diinjak begitu tadi? Yang tadi gonggongin ini temannya Kak Ezron. Kalau nggak ditunjuk baru dateng. Oh gitu, lu maunya Tempat dia mah. nggak suka ditunjuk-tunjuk gitu. Suka. Ya, pulang aja lah ya. Iya benar. Tapi jauh. Kasih lihat dong, itu apa aja? Ini anjing. Ya, itu anjingnya tuh. Ini kandangnya baru satu ini. Rencananya sih emang kita kan pengen bikin juga di sini buat ruang karantina yang Di kedua. kanan tuh Put, di kanan bukan di situ Put, di kanan. Makanya lihat dong, orang yang menuju kemana, senternya kemana. Di situ. Di Di situ. situ rencana mau bikin lagi karantina kedua di situ. Ini karantina, tempat karantina gitu. Maksudnya yang nggak bisa bareng sama yang lain gitu. Oh. Ini kan masih dikandang-kandangin tuh. Heeh. Karena kalau dikeluarin Berantem pasti berarti ya? berantem. Ini anjing dilepas di sini doang nih. Sama itu tempat itu ya. Iya, Panas ya. lumayan. Belum dibikin tempat itu buat dulu lagi ya, Cak? Belum. Nah, ini anjing lu dapat dari mana? Yang mana? Semuanya ini. Ya rescue Om. Rescue di mana? Macem-macem, ada yang dari rumah orang. Kebanyakan sih dari rumah orang ya. Bukan dari jalanan kan? Yang dari jalanan malah jarang. Oh ya. Heeh. Yang Kita 20% lah dari jalanan tuh.
80% itu dari rumah. Dari rumah orang piara gitu. Orang pelihara terus ditinggal atau ditinggal aja. Kalau cuman kalau orang ngelapor bosen nggak kita tanggepin. Oh. Gitu. Maksudnya biar jangan jadi kebiasaan gitu kan. Iya. Jadi Biasa ya kan kayak kecil lucu, udah gede. atau ada masalah sama tetangga gitu kan. Makanya kita agak strict juga kalau lagi survei, tanya tetangganya Gitu biar ya. nggak kejadian lagi kan. Cak, kalau misalnya ada orang mau adopsi, Mm-mm. bayar berapa? Administrasi Caranya aja ya, sih. selain bayarnya sama syaratnya apa? Syaratnya yang pertama sih sebenarnya isi formulir. Isi formulir tuh ada banyak pertanyaannya, bukan untuk apa ya, bukan untuk nepotin kalian lah. Intinya pertanyaan itu supaya kita tahu pengetahuan dari calon adopter, kayak misalnya pernah bawa ke dokter mana kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka ada yang bilang saya nggak tahu ada dokter di mana, ntar kita kasih tahu gitu. Kalau misalkan luas rumah berapa, itu buat kita mencocokkan sama energi anjingnya gitu. Kadang ada orang yang pengen punya anjing besar tapi lahannya kecil, terus lifestyle-nya dia mageran. Itu kan akan jadi konflik di rumah. Baik itu untuk si anjingnya, kasihan juga untuk si adopternya gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang mensupport. Lalu Gitu. apa? Bayar biaya bekas steril? Enggak. Steril nggak ganti kita. Lu kan steril kan perlu biaya. Ya Kan dapat dari donasi. kan kita iya kan kita kan. Nah, emang donasi gede kan kadang kan Tapi itu. ya ada aja sih, kadang ya cukupin ya kan. Kalau misalnya kita open donasi kan kadang suka berlebih. Cukup, Om. Itu Tapi cukupin. Beda. Cukup sama cukup. Enggak, serangan dia kan cuma berapa biaya administrasi di sini? 250.000. 250.000, sedangkan biaya steril berapa? Steril bisa 500-an ya, Lebih. 400 lebih ya. Lebih. Ada yang 1,5 Tergantung juta. besarnya anjing kan. Nah, itu gimana nutupinnya gitu loh. Kan Iya. nggak mungkin lo ngepet. Iya sih, tapi nggak tahu kenapa nutup aja gitu. Nutup aja ya, ada aja Nutup rezekinya. ada aja. Ya, tapi ya kalau bisa sih para calon adopter ya ikut bantu ya. Jadi jangan cuma bayar biaya admin, tanya dong kemarin habis berapa gitu. Itu baru biaya steril loh. Belum kalau Woi, misalnya jangan- apa? Jangan salah lu. Diam. Ada netizen yang bilang kan udah bayar donasi. Kok Aku mesti lagi donasi bicara, lagi? aku lagi ngomong, jangan ikut campur. Ya di mana-mana kameramen itu diam, ya nggak usah ikut talking. Ya itu tugasnya host. Ya, ayo balik lagi sih. Tadi Oh, bantuin doang, Tadi bantuin enggak, ngetik, jadi gitu gini aja, ya, kan marah-marah belum mulu. steril ya, belum juga kalau sakit kulit atau lagi luka ya kan. Betul nggak? Iya, Apa malnutrisi itu kan diobatin. Ih, mau Iya. dipegang. Tapi Gua tahu nih tangan dia, Om. Tapi kita sih yang namanya donasi kan sukarela gitu ya. Maksudnya kita juga nggak maksa orang untuk harus bayar segini untuk adopsi. Kita ada orang punya willing untuk adopsi aja kita seneng gitu. Gitu ya. Terus kalaupun emang mereka kita rasa belum cukup bagus, kita pantau. Kan gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya kayak gini nih ya, gue senang nih, gue bawa pulang ke rumah, atau nggak cocok, Mm-mm. itu gimana itu? Balikin lagi aja ke sini nggak Nggak apa-apa, Nggak nggak diomel-omelin. Enggak. Ada yang ngomel-ngomelin, takut makanya aku. Omelin balik ya. Maksudnya Kalau nggak cocok diomelin, iya. iya. Gitu nggak cocok diomelin Iya. sama pihak ini. Ada kan? Iya, pasti ada yang kayak gitu. Ya, jadi kita mau nggak mau maksa gitu loh. Yang ada diam-diam ada yang buang lagi. Iya, buang lagi jadi kesian lagi. Tapi memang bagusnya sih gini ya. Jadi sebelum adopt kita datang dulu, main dulu berhari-hari ya. Cocok gak gitu loh. Kenalin dulu ya. Kayak pacaran. Ya kan, jadi nggak langsung jadian kawin gitu. Jangan ya kan. Karena kalau udah itu Kita sih kasih waktu kayak sekitar 3 bulan lah 3 biar bulan anjingnya ya. buat adaptasi kalau juga. di rumah sana, oh dikasih Gitu. percobaan juga. Kalau nggak cocok boleh balikin. Kalaupun 1 tahun masih tiba-tiba ada konflik keluarga atau apa, balikinnya ke sini aja. Nggak apa-apa, jadi Jangan terbuka dioper ya. ke orang lain, jangan dibuang atau apa. Kasihan karena mereka punya background history yang nggak bagus gitu kan. Jadi ya kita make sure lah baliknya pun ke kita lagi gitu. Ya Ini- sebenarnya kalau apa ya, kita mesti appreciate juga ya niat orang mau adopsi gitu kan. Berarti kan memang ada niat ingin membantu atau niat ingin mencoba memberikan kehidupan yang layak gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun ya kita tetap berterima kasih karena paling enggak dia anggap aja foster lah gitu. Gitu ya. Nah, Cak, kalau yang keluar dari shelter ini berapa anjing sebulan? Rata-rata kira-kira. Rata-rata 4-5 lah. Lalu 4 yang sama masuk? 5.
yang masuk lebih banyak dari itu. Pasti Makanya. ya 7, 11. Kemarin masuk 11. Langsung sebelah. Kalau papi cepet keluarnya. Oh. Jadi makanya kalau Kalau papi lalu cakep kayak ras gitu. ya yang gitulah Itu cakep. Nah, Itu itu cepet. cepat. Ya kan? Kalau anjing-anjing ras itu banyak juga nggak? Pernah anjing Pernah apa sih aja dapet. yang nerima? Husky, golden. Tapi udah tua kali ya. Kayak diikat di kampus gitu, kayaknya masih sengaja dibuang gitu deh. Moli. Tapi yang anjing ras mungkin lebih cepat ya. Cepet ke peminatnya. adopsi. Cepet Nah, ke adopsi. itu lu yang tentuin apa orang itu yang mau adopsi yang itu? Kita sebenarnya pengennya juga yang ras keluar duluan juga Yang gitu kan, ras? karena Kenapa? biayanya kan juga besar ya anjing ras gitu kan, untuk groomingnya aja mesti rajin-rajin grooming gitu kan. Kalau ini kan cuman cukur-cukur biasa nggak masalah lah gitu kan. Kalau ras agak susah, apalagi kalau backgroundnya udah pernah kena demodek, stres dikit, demodek lagi, kambuh lagi gitu. Jadi makanya kalau yang ras, apalagi pernah ada di rumah, kan dia pasti masuk ke tempat yang semi outdoor gini nggak cocok. Jadi kita segera cari adopternya gitu. Terus kalau biaya per bulan biasanya untuk ngasih makan mereka dan yang lain-lain itu kurang lebih berapa banyak? Berapa ya? Kita sih Ya, kalau shelternya. total ya. Shelter ini, ya. Kalau total ya sama mungkin sama gaji, sama operasional, listrik, sewa segala macam kita 100 sama klinik ya. 100 sampai 120 juta Hah? Per bulan? per bulan. 100 juta? Iya, serius. Kenapa dibikin shelter? Kenapa nggak bikin kennel aja sekarang? Iya. Gila banyak bener, serius Cak. Iya. 100 juta. Iya, paling Ini kennel besar aja nggak sampai 100 juta. yang paling besar tuh sebenarnya klinik ya, karena Iyalah. karena kan ya kayak patah tulang atau apa kan biayanya bisa 7 juta Nggak, makanya sendiri. itu duit dari mana dapetnya Kalau gitu itu sih loh. ya kita Itu nggak mungkin donasi itu. ya pasti dari donasi, kita kan nggak boleh mencari keuntungan karena non profit kan. Oh. Jadi jualan juga kita bisa kena sanksi gitu kan. Karena kita badan sosial, NGO. Oh. Ya rata-rata sih 100 sampai 120 kalau yang besarnya itu pas lagi misalnya waktunya mereka vaksin serentak gitu kan. Obat cacing serentak. Itu kayak vaksin Obat gitu ya, tikus nggak serentak. minta sponsor dari perusahaan vaksin gitu. Susah ya. Coba deh ya, siapa tahu ada yang nonton nih bisa minta bantu ya. Bikin proposal ke Iya, bisa perusahaan sih. vaksin ya. Lalu juga perusahaan dog food ya minta sponsor ya. Misal kan perusahaan dog food itu kan ada banyak dog food yang packagingnya sobek-sobek Ya, ya. itu betul. Nggak bisa kemarin dijual. kita sempat kan deketin RC, mereka nggak mau katanya. Itu laku. Kalau yang sobek langsung dibuang. Soalnya Oh, iya. takut dijualin sama orang katanya gitu kan. Ya bisa jadi. Ya, cuman ya sayang ya kayak contoh gini ya. Ini lu semuanya makan dog food atau makan ada nasi masakan apa? Nasi sama ayam giling. Kan bisa aja ya Ada dog foodnya dari kayak juga. supermarket ya, modern market gitu kan jualan makanan misalnya nggak laku itu dibuang lo itu lo. Iya, Ada Namun- batas-batas waktunya. Nah itu kan sayang gitu loh, ya kan bisa dikirim ke sini ya kan, nah, Yang- dikasih buat makan anjing atau kucing ya. biasa kasih broken back itu kan diskonnya kan 50%. Itu cuman happy pet doang. Happy dog, happy cat. Oh, Kalau oke. proplan sama itu nggak mau, pas kita tanya boleh nggak, kayak maksudnya apa ya, CSR-nya lah gitu. Yang broken back kan kalau misalkan itu kan kita kan cepet habisnya kan, maksudnya lu kebuka sedikit kan masih kepake sama kita, jangan dihancurin. Terus jawabannya, kita sih kalau emang mau nolong mah nolong yang bagus sekalian, ngapain kasih Tapi yang ditolong nggak? enggak. Ya mudah-mudahan dengan nonton ini ya jadi ada siapanya gitu ya, yang semoga mau ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen adopsi nanti bisa hubungin Ica ya, nomor WhatsApp-nya ada di kotak deskripsi juga. Yang mau bantu ya, mau bantu sedikit berdonasi juga bisa di kotak deskripsi ya. Ada nomor rekeningnya juga. Ada. Apalagi konten kreatorku, ada yang mau ditambah? Kayak itu kayak itu. Hah? Coba kayak itu. Nanya apa? Gue milih shelter ini. Ya kan gue yang pilih. Itu ada di channelnya dia. Ntar nonton channelnya Esron Tarigan. Ya. Ya udah, pamit sama Bang Ejan pulang ya. Kita belum masih mau main. Dan apaan? Main ya, iya, main lagi ya.
Kamu masukin aku lagi ke kandang. Iya. Masukin. Enggak, ini nggak gigit. Di sini nggak ada yang gigit. Digigit. Nggak, di sini nggak ada yang gigit. Digigit. Kemarin sama siapa? Biru lu, Om. Dia ngenyot. Sama siapa digigit? Di tempatnya Maria yang lama. Dia, di sini Nggak, nggak di sini gigit. nggak gigit, cuman paling nemplok doang. Terus kan ada yang kukunya susah dipotong tuh, jadi yang paling baret-baret. Baret-baret mah udah Bo- biasa. Bolong Ini ini. cakar-cakar tuh. Oke, bye-bye. Oke. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Han, pengen kenalin Optimax, Apa ini? suplemen tambahan buat anjing. Oh, Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino amino acid. acid juga dari serangga punggung hitam. Oh, Ya kan, jadi kasih makan satu, ada skupnya di dalam, satu skup untuk satu mangkok anjing, satu mangkok makanan, diaduk, dikasih ke anjing. Ini buat nambah nafsu makan tuh, bentuknya ini. Ini makanya enak, Enggak, makasih. enak rasanya. Makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi, Wangi. ya kan. Jadi dia udah ada mineral-mineral. Jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih satu scoop Boleh, aja? ya. Atau kayak setiap makan satu scoop? Setiap satu hari satu scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimax dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Kita mau memperkenalkan ini Surgrow 100, ya kan. Ini Surgrow ini kalsium dari zaman dulu udah melegend, ya udah melegenda. Nah, selain kalsium dia ada fosfornya karena penting sekali kalsium itu harus ada fosfor supaya penyerapan kalsium itu di darah itu lebih sempurna. Dan jangan lupa kalau dikasih Surgrow dijemur juga di matahari supaya dapat UVB-nya. Ini Surgrow buat vitamin kalsium. Jadi kebutuhan kalsium ya. Jadi kadang ada anjing yang dari dog food kalsiumnya kurang cukup. Ini segelnya saking kencengnya susah bener dibikin. Segelnya kenceng ini made in Australia asli bro. Nih kita cuma nih. Ini kalsium Surgrow. Nah kalsium ini selain ada kalsiumnya mesti ada fosfornya. Jadi buat penyerapan di darah lebih cepat. Ya. Katanya orang nggak afdol kalau misalnya gue promosin vitamin, snack atau makanan hewan gitu ya, nggak gue makan. Ya jadi ini buat Surgrow ya, aman buat anjing kita, anakan kesayangan kita. Ya kan buktinya di mana? YouTuber paling keren Nusantara Bobisan makan. Oh bisa makan? Boleh mau coba? Saya coba satu. Waduh, kalsium. Enak rasanya. Ya, tapi ingat ya, pemberian kalsium Surgrow ini mesti juga disertai dengan dijemur matahari. Ya, di atas jam 10. Supaya penyerapan kalsium itu lebih bagus lagi.